Sensei, sebentar Sensei. Novalsan lagi ngebenerin ininya dulu, laptopnya terlebih dahulu. Ya, Novalseng bisa menyusul ya. Kita mulai saja. Hai, minasan konnichiwa. Konnichiwa. Ya, as- ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan salam sejahtera. Em, Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita sangat bersyukur bisa berkumpul di majelis ilmu ya. Kita bisa berkumpul sama-sama untuk belajar dari pemateri kita yang telah bersedia diundang untuk memberikan ilmu dan wawasan pada mahasiswa semua. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Edwin yang sudah menyempatkan waktunya untuk siang ini untuk memberikan pematerian bidang penerjemahan. Pada Bapak Erwin Nurdiansyah, mungkin kita langsung saja memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi sharing pada para mahasiswa terkait bidang penerjemahan. Silakan Pak, mungkin bisa diperkenalkan dan boleh juga langsung share materinya. Ya, dari saya cukup sekian, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Diwana Sensei ya atas kesempatannya ya mengizinkan saya untuk share pengalaman saya ya kepada adik-adik saya nih yang sekolah di Takumi. Kalau boleh tahu kalian semester berapa ya? Semester 2 kan saya. Hmm, masih semester 2. Oke. Sudah sampai mana nih belajar bahasa Jepangnya nih kalau boleh tahu? Sampai bab berapa? Marugoto A22. Oke, sudah lumayan ya belajarnya ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Erwin ya. Saya dari Divisi Pembinaan Magang PT Minori. Ya mungkin di antara kalian ada yang pernah kenggaku nggak ya ke Minori, penerjemahan dan sebagainya? Belum Sensei. Belum. Oh, Pernah sih sebelum-sebelumnya saya. pernah mana? Yang udah pernah mana? Tapi bukan Kengaku penerjemahan sih. Kenggakunya kemana tuh? Kengakunya ngelihat proses pembelajaran di Minori. Oh, proses pembelajarannya ya, berarti ke divisi Ya, pendidikannya. Ya, di iya. Minori ada salah satu namanya divisi pembinaan. Jadi, pembinaan itu ya, sedikit gambaran kasarnya itu ya kita bukan sebagai penerjemah saja, tapi kita juga mungkin ya ke arah kayak guru BK lah ya. Jadi, penanganan masalah baik ketika sedang pendidikan maupun sedang pemagangan berlangsung, nanti kita akan membantu menangani hal tersebut. Jadi, nanti misalkan nih kalau Minasang semua setelah lulus ya dari Takumi dan pengen banget nih masuk pembinaan misalkan kayak gitu ya nanti kita ya dengan senang hati lah menerima Minasang seperti itu. Jadi sebenarnya saya juga bingung ya ketika diminta untuk sharing seperti itu karena saya merasa sendiri juga masih kurang mampu ya masih masih belajar juga dan masih ada yang lebih baik juga ya. Mungkin latar belakang Sensei ceritakan dulu ya. Jadi Sensei itu lulusan S1 ya sastra Jepang dari Unsada seperti itu. Sensei juga dulunya mantan minori juga nih ketika habis lulus ya. Sensei tuh pengen aplikasikan nih gimana belajar bahasa Jepang itu ya pengen langsung diaplikasikan ketika di Jepang karena kan Sensei ngerasa dulunya sangat jarang ya kesempatan untuk bisa menggunakan bahasa Jepang seperti itu. Akhirnya Sensei melamar di Minori. Alhamdulillahnya berhasil berangkat ke Jepang magang selama 3 tahun. Ya waktu itu waktu COVID ya, Sensei pulang itu waktu COVID di tahun 2022-an, 2023-an seperti itu. Sensei pulang dan akhirnya masuk ke Minori dan itu setelah itu masuk ke divisi pembinaan. Nah, ini juga hal baru ya dari bagi Sensei untuk menerjemahkan dan lain sebagainya. Karena meskipun ya kita sudah belajar bahasa Jepang ya, secara grammar ya, kemudian lain sebagainya, secara bumbu lah ya, itu ternyata berbeda sekali nih Minasang ketika kita itu sudah menjadi penerjemah seperti itu. Menurut Minasang sendiri nih, Sensei mau tanya, yang paling penting dalam penerjemahan itu apa menurut Minasang?
Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ayo silakan jangan malu-malu ya. Komunikasi, Jangan Sensei. malu-malu. Komunikasi. Oke, ada lagi nggak? Eh, Mungkin tidak berpihak ke satu sisi manapun. Tidak berpihak seperti itu. Itu Nah, juga betul ya. Menurut Minasang bahasa penting nggak? Penting ya, ya bahasa itu ya Betul. karena kita menerjemahkan ya pasti itu penting. Tetapi ada hal lain lagi yang lebih penting daripada bahasa yaitu adalah bisa bertahan di bawah tekanan kalau menurut saya secara pribadi. Karena berbeda dengan menerjemahkan pada umumnya ya, translating dan interpreting itu berbeda. Kalau translating itu kan kita menerjemahkan ya entah itu buku seperti itu ya, kita masih punya banyak waktu ya untuk ngebuka kamus ya, kemudian untuk berpikir dan sebagainya. Tetapi kalau kita interpreting, ya itu benar-benar di tempat itu kita harus benar-benar bisa berpikir, kemudian juga kita harus mengambil suatu keputusan. Dan itu pun sangat sulit menurut saya secara pribadi ya, sangat sulit. Karena banyak banget hal-hal yang eh, kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu, Minasang. Ya. Jadi banyak banget hal-hal seperti itu terutama dalam bahasa Jepang sendiri. Ya, ini kan kita banyak hal ya yang berbeda dengan Jepang. Ya, kalau kita biasanya itu kan belajar ya ketika sekolah seperti itu kita belajar bagaimana cara menerjemahkan ya, kita menunjukkan secara literal seperti itu. Tetapi ketika kita sebagai interpreter ya kita harus bisa menangkap maksud dari apa yang disampaikan seperti itu. Jadi bukan cuma ngubah aja nih bahasa Indonesia ke Jepang atau mungkin sebaliknya ya Jepang ke Indonesia nggak seperti itu aja ya tugas penerjemah itu lebih penting lagi yaitu bagaimana caranya agar komunikasi itu bisa terjalin seperti itu agar bisa nyambung kayak gitu jadi kita nggak boleh eh, menerjemahkan itu sono mama ya jadi kita harus pahami dulu nih konteksnya seperti apa seperti itu contoh deh contoh misalkan ada suatu kata seperti ini kono skejuru dewa choto kibishi desu ne. Nah, itu kalau diterjemahkan secara literal gimana, Minasang? Kono skejuru dewa choto kibishi desu ne. Jadwal ini sedikit padat. Sedikit padat. Ada lagi nggak? Gimana? Selain padat, ayo. IBC itu Jadi, makna aslinya apa coba? nah, kibishi makna aslinya apa coba? Kibishi, Tegas, Sensei. tegas kayak gitu ya. Jadi ketika kita interpreting ya kita tidak boleh langsung literal gitu ya sono mama ya. Jadi misalkan kayak jadwal ini terlalu tegas ya atau terlalu sulit ya itu enggak seperti itu ya. Jadi biasanya kalau orang Jepang itu kalau ngomong seperti itu ya kita harus pahami dulu konteksnya. Jadi kalau misalkan sono schedule dewa choto kibishi desu. Ya jadi itu sulit kayak gitu ya. Jadi kayak nggak bisa kayak gitu ya. Jadi karena harus seperti itu. Jadi kita pintar-pintar memainkan pola ya, memainkan makna seperti itu. Jadi tidak boleh langsung sono mama aja seperti itu. Dan ketika sensei sendiri pun ya menjadi penerjemah juga masih banyak salahnya ya. Ya karena sensei juga ya jujur aja ya untuk bahasa Jepangnya biasa-biasa aja sebenarnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi biasa-biasa aja sebenarnya untuk bahasa Jepangnya. Kemudian menurut kalau Sensei mau tanya nih ya kepada Minasang nih, Sensei mau tanya. Minasang kenapa sih ngambil jurusan bahasa Jepang? Ada nggak yang pengen jadi penerjemah nantinya ketika sudah lulus dari Takumi? Penerjemah karya fiksi, Sensei. Oh, penerjemah karya fiksi. Berarti translating ya. Yang lainnya
ada yang ingin jadi penerjemah atau cuma suka aja bahasa Jepang nih kemudian oke saya suka anime biar bisa translate anime tanpa subtitle kemudian saya masuk jurusan bahasa Jepang. Ada yang kayak gitu. Kalau 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 saya cuma jadi koki di Jepang sih sensei. Pengen jadi koki di Jepang. Oke. Sebenarnya bagus ya. Sensei juga dulu ketika mengambil jurusan bahasa Jepang juga Sensei masih bingung ya karena waktu itu Sensei itu suka sama anime kayak gitu. Dan akhirnya coba lah masuk sastra Jepang. Syukur-syukur bisa nerjemahin ya bisa ngeliat anime tanpa harus ada subtitlenya seperti itu. Ya, jadi ya harapan Sensei sih ya nanti Minasang ya bisa lah ya menjadi ya seperti apa yang Minasang impikan seperti itu ya menjadi entah itu tadi ya penerjemah karya fiksi atau mungkin akan berangkat ke Jepang ya dan menjadi koki di sana seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke masalah penerjemahan ya Minasang ya. Jadi untuk penerjemahan itu banyak banget ya kendalanya Minasang. Ya, yang pertama kita tuh harus bisa berpikir secara cepat. Ya, ketika kita nerjemahin kan kita nggak punya waktu ya. Berbeda dengan translating seperti itu. Kalau translating kan kita masih sempet ya berpikir, kemudian buka kamus dan lain sebagainya. Nah, untuk penerjemahan sendiri kita tuh memang harus cepat seperti itu. Dan banyak kondisi aktualnya ketika kita dianggap sebagai penerjemah, itu orang lain itu menganggap kita itu pinter bahasa. Wah, udah jago nih ya, bisa ngomongnya kayak air kayak gitu. Itu sering orang-orang beranggapan kayak gitu. Padahal aktualnya itu kan nggak bisa kayak gitu ya Minasang ya. Karena ada beberapa bahasa-bahasa yang nggak pernah kita dengar sebelumnya. Ya, contoh seperti Semong Yogo. Ya, kalau kita nggak terlibat di bidang itu, maka kita nggak akan tahu ya bahasa itu tuh apa. Ya, bahasa permesinan, kemudian bahasa di kedokteran dan sebagainya. Itu tuh nggak ada yang tahu. Ya, jadi itu adalah salah satu kesulitan ketika menjadi penerjemah nantinya. Jadi nanti saran dari Sensei ya ketika nanti misalkan Minasang itu eh, bekerja di bidang penerjemahan ya, interpreter ya usahakan ya sebelum Minasang nantinya ya di hari H lah ya sebelum menerjemahkan coba dicari tahu dulu Semong Yogonya itu apa. Apa sih yang harus dibahas seperti itu ya. Yang akan dibahas itu apa? Apakah itu permesinan dan lain sebagainya. Untuk Sensei sendiri pun ketika awal masuk Minori ya itu juga banyak banget kesulitan ya karena kan di sini Sensei sebagai penerjemah untuk perekrutan kerja ya dan itu kan banyak banget bidang-bidangnya ya entah itu bidang perbubutan, mesin, kemudian juga laundry, ya scaffolding lain sebagainya. Bahkan Sensei pun nggak pernah tuh dengar masalah-masalah seperti kayak eh, Semong Yogo bidang scaffolding. Nah itu tuh juga nggak pernah denger ya, emang karena nggak pernah dipakai ya ketika di Jepang sana itu nggak pernah kepakai. Kita cuma tahu ya bahasa dasarnya saja ya seperti kenchiku yaitu bangunan dan sebagainya itu seperti itu aja sebenarnya ya lebih kuasi lagi lebih detail lagi itu ya kita belajar jadikan pengalaman seperti itu jadi nanti ketika Pinasang ya menjadi penerjemah itu jangan ragu ya kalau misalkan nanti ada hal yang tidak diketahui ya minta diulang aja nggak apa-apa kayak gitu ya minta diulang lagi ya jadi nggak ada masalah daripada nanti Minasang itu ya nggak tahu kemudian menerjemahkan secara asal ya lebih baik minta diulangi kembali ya atau mungkin bisa nanti ya minta dengan bahasa yang lebih mudah seperti itu ya karena banyak hal yang akan terjadi ketika Minasang menjadi penerjemah nantinya seperti itu Minasang. Kemudian yang jadi hambatan Sensei juga ketika bekerja itu ya, jadi orang Jepang juga sama ya berpikiran bahwa kalau penerjemah itu pasti jago dan akhirnya dia itu berbicara ya kadang seenaknya kayak gitu ya. Jadi ngalor ngidul ke sana ke sini sedangkan seperti itu. Kita pun harus fokus ya kepada apa yang diucapkan seperti itu. Jadi benar-benar fokus karena kalau misalkan kita kehilangan nggak dengar satu nih ya nggak dengar satu kata di situ kita juga akan buyar nantinya. Ya, jadi kita nggak akan bisa menyampaikan secara penuh apa yang dimaksud dari pembicara tersebut. Di sini Minasang ada nggak yang pernah ikut JLPT atau mungkin NATES, JITES ada di antara Minasang?
Mana tuh? Mana tuh? Mana tuh? Ini itu Oh, gini. Gak ada. Gak ada. Saya pernah Ada? ikut JLPT sih. Oh, pernah ikut JLPT. N Ya, berapa? baru N5. Oh, N5. Waktu itu pas di bagian cokainya gimana? Manteng nggak? Betul semua nggak? Aduh, Musukashi. Musuh kasih kata. Hai. Susahnya di mana waktu di bagian cokai? Sebenarnya gampang-gampang aja sih. Cuma pas Shoka itu saya agak ngeblank. Pas sesi yang nggak ada di kertas, terus Mm-mm. cuma suruh ngebayangin aja tuh saya, aduh, oh iya deh kayak gini. Saya lupa. Oh, oh, seperti itu ya. Nah, sama dalam penerjemahan juga kayak gitu nantinya, ya. Jadi ketika kita nggak fokus, kemudian ada satu kata yang nggak kita dengar dengan baik dan akhirnya itu bisa merubah semuanya ya. Bahkan saya pun sering ya ketika menerjemahkan itu ya karena terlalu panjang ya, kemudian tekanan yang banyak, kita jadi hektik dan akhirnya ngeblank juga itu sering ya seperti itu. Jadi nanti ketika Minasang harus menerjemahkan ya Minasang usahakan harus fokus, kemudian ambil catatan kecil ya seperti itu. Nggak perlu ditulis semuanya ya, nggak perlu ditulis semuanya. Poin-poin pentingnya aja. Jadi nanti Minasang itu bisa ngelihat kembali catatan tersebut seperti itu ya. Karena sering banget seperti itu. Ya, saya sendiri pun ya ketika menerjemahkan sering ketemu dengan orang Jepang yang ngomongnya itu cepet gitu ya, nyerocosnya cepet gitu, seperti itu. Dan itu panjang, nggak ngasih kita jeda waktu. Kita belum selesai nerjemahin, udah ditimpa lagi kayak gitu. Jadi banyak banget poin-poinnya seperti itu. Nah, itu Minasang juga nggak perlu terjemahkan secara keseluruhan. Ya, ambil aja konteksnya seperti apa, pahami konteksnya, kemudian apa yang Minasang catat, ya poin-poinnya nanti baru dijelaskan seperti itu. Kalau Sensei sendiri kan di pembinaan itu menerjemahkan itu kan ada yang secara online dan juga ada yang secara offline ya. Kalau offline itu kan berarti secara langsung datang nih orang Jepang ya. Tapi kalau secara online itu lebih sering ya karena untuk datang ke Indonesia sendiri kan perlu harus adanya waktu, kemudian juga adanya biaya juga ya. Jadi kebanyakan untuk interview itu secara online. Nah, ini malah kadang juga menjadi kesulitan tersendiri bagi para penerjemah. Karena itu tergantung dari device yang digunakan kan ya Minasang ya. Jadi tergantung dari kekuatan sinyal juga, ya kemudian dari speaker yang digunakan itu apakah bagus atau enggaknya, itu juga berpengaruh banget seperti itu. Banyak juga ketika menerjemahkan entah itu sinyalnya jelek atau segala macam itu sering juga terjadi ya. Jadi nanti ya tadi seperti yang sudah Sensei katakan, ketika nanti Minasang menerjemahkan ya jangan ragu kalau misalkan Minasang kurang paham atau mungkin Minasang kurang ini ya nggak mendengar dengan baik ya minta lagi aja ya tolong jelaskan lagi seperti itu tidak masalah kalau menurut saya secara pribadi ya daripada kita menerjemahkan apalagi di bagian yang krusial takutnya salah dan akhirnya ya ke bawah salah semua seperti itu yang lebih berbahaya lagi kalau menurut Sensei. Kemudian Sensei juga ya sering menerjemahkan terutama ya kan kita kan sebagai penerjemah dan orang Jepang itu kan banyak banget jenisnya. Ada yang mereka menggunakan hyogeng. Ya, ada yang tahu hyogeng itu apa Minasang? Hyogeng. Ayo. Di dialek. Betul, ya. Jadi ada kalanya ya ketika menerjemahkan user ya user itu yang menggunakan dialeknya masing-masing. Sedangkan dialek kan nggak ada ya di Marugoto itu nggak ada ya kayaknya atau mungkin di Minami Hongo juga nggak tertulis kita belajarnya ya yang bahasa Jepang standar seperti itu ya bahasa nasionalnya seperti itu. Tapi cukup banyak juga kok ya ketika kita jadi penerjemah ya terutama kalau untuk yang interview seperti itu dan itu biasanya orang tua ya untuk direkturnya orang tua masih kadang menggunakan hyogeng atau dialek masing-masing dan itu juga cukup ya apa ya menjadi tantangan tersendiri ya karena kita kan nggak pernah tahu ya seperti itu. Untungnya sih waktu saat itu ya Sensei ada orang kumiai ya orang lembaga pengawas itu yang membantu juga seperti itu.
Kemudian juga terkadang ya karena orang tua kayak gitu ya itu bahasanya itu ya bahasa lama atau mungkin ya ngomongnya terlalu cepat ya seperti orang kumur-kumur itu juga sering kayak gitu. Jadi nantinya kalau misalkan Minasa nggak paham itu bisa banget untuk ditanyakan kembali maksudnya apa kayak gitu. Seperti itu. Pokoknya jadi interpreter itu ya kita harus bisa megang kendali seperti misalnya kita harus bisa megang mengatasi segala macam kondisi yang nggak terduga. Itu yang paling terpenting jadi interpreter karena kita kan harus bereaksi cepat kayak gitu ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita harus bereaksi cepat. Ya kita nggak punya waktu untuk berpikir lama seperti itu. Kemudian juga tadi ya sudah saya katakan juga ya Semong Yogo juga itu penting banget ya untuk minasang pelajari. Ya kalau untuk di Takumi sendiri ada nggak sih kalian diberikan suatu ya Semong Yogo kayak gitu entah itu untuk permesinan dan lain sebagainya atau belajarnya memang masih yang Jepang pada umumnya gitu. Itu ada mata kuliahnya, Pak. Nanti Oh, diterjemah istilah bisnis itu. oh mas ya ada ya berarti ya. Iya, Jadi tapi masih bersyukurlah jauh ya. dari mereka. Oh masih jauh. Semester berapa kira-kira Sensei untuk istilah bisnis itu? Semester terjemah istilah bisnis itu kalau nggak salah semester ini apa 4 ya, tingkat 2. Oh, semester 4 tingkat Hmm. 2 seperti itu ya. Oke, nanti Minasak akan belajar penerjemahan istilah bisnis seperti itu ya. Nanti ada Semong Yogo atau bahasa khusus yang harus Minasang pelajari seperti itu ya. Kemudian juga selain dari segi bahasa, hal lain yang paling penting kita menjadi interpreter juga itu masalah sikap juga ya, masalah sikap. Karena sikap itu sangat penting ya, kita nggak boleh tuh bersikap sembarangan ya. Jadi perhatikan dengan baik gestur kalian, ya raut wajahnya, ya seperti itu atau mungkin ya tangan dan lain sebagainya. Ya, karena itu bisa menjadi feedback kepada perusahaan nantinya. Kok penerjemahan kayak gini ya, kayak gitu. Padahal kita nggak ada maksud untuk seperti itu. Ya, jadi benar-benar harus diperhatikan dari segi sikapnya nanti ya Minasang ya. Jadi ketika misalkan nih Minasang itu menjadi penerjemah posisinya berdiri ya, karena kan kita sedang sambutan segala macam kita berdiri. Kemudian Minasang itu entah itu bersandar ya nyender tembok atau mungkin ya tangannya di seperti ini kan ya disilangkan kayak gitu. Itu juga pernah ada seperti itu. Jadi harapannya ya jangan sampai dilakukan atau mungkin ketika kita menerjemahkan dalam kondisi duduk seperti itu, kemudian yang Minasang apa ya melipat tangan di atas meja seperti itu juga tolong dihindari pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan sikap itu juga perlu diperhatikan ya selain dari segi bahasa tadi ya Minasang ya jadi kita juga penuh nih kepalanya nih pikirannya wah saya harus menerjemahkan kemudian saya juga harus menjaga sikap di waktu yang bersamaan nah itu semuanya itu adalah kesulitan dari interpreter itu sendiri ya seperti itu Minasang. Ya, kemudian ya biasanya sih ya ketika sensei masih awal-awal itu ya sensei itu sering banget untuk menerjemahkan kata per kata seperti tadi ya kibishi itu artinya apa segala macam. Nah itu cukup sering kayak gitu ya. Dan tapi nanti ketika Minasang itu seiring berjalannya waktu ya Minasang itu bisa paham konteksnya. Oh maksudnya itu seperti ini. Jadi seperti itu Minasang. Kemudian kalau misalkan Minasa nggak paham, ya tadi seperti saya katakan tadi ya, itu ya harus ditanyakan lagi, kemudian diparafrasekan, kayak gitu ya, diparafrasekan lagi. Jadi nggak boleh kayak terjemahan robot nih, kayak gitu ya, singkat kayak gitu ya, padat kayak gitu juga nggak terlalu boleh. Jadi diparafrasekan ya agar yang kita terjemahkan itu juga paham dan juga mengerti seperti itu. Untuk sampai sini, Minasa ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira mengenai tadi yang sudah kita bahas ya kira-kira? Yuk, silakan. Bagi yang mau bertanya, jangan lupa perkenalkan dulu diri, baru izin bertanya, isi pertanyaan. Silakan, buka dulu すい mute-nya. ません、先生。ちょっと、質問あります。
はい、どうぞ。Eh, eh, eh, Takumi no Ikinensei Rafri to moshimasu. Yoroshiku onegai は shimasu. い。はい、よろしくお願いします。Sensei, tadi kan ada permasalahan terhadap hyogen atau dialek ya, Sensei. Iya. Itu kira-kira sewaktu Sensei mengalami kendala tersebut, kan pastinya ini ya, Sensei. Si hyogen ini tidak ada di kamus ya. Mm-mm, mm-mm. Pada saat Sensei pertama kali mengalami atau berhadapan langsung dengan hyogen itu, Sensei apakah ada tips tips sendiri, Sensei? Itu yang mau saya Oke. kenal. Terima kasih banyak ya Rafisang ya atas pertanyaan ya. Ini bagus sekali seperti itu. Kalau untuk tips sendiri ya, Sensei langsung katakan waktu itu ya. Karena kan ya Sensei bingung ya untuk masalah hyogeng seperti itu atau dialek seperti itu. Kita nyari juga di mana kayak gitu ya. Jadi nggak ada seperti itu ya. Kita juga nggak tahu nih hyogeng daerah mana kayak gitu kan ya. Karena kan baru pertama kali juga. Akhirnya langsung Sensei sampaikan saja pada saat itu ya. Jadi tolong gunakan bahasa Jepang yang sesuai dengan standarnya karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Dan alhamdulillahnya pada saat itu ya orang Kumiai ya juga orang perusahaan juga mengerti kayak gitu, mengerti dan membantu seperti itu. Jadi eh, banyak dari kita mungkin takut salah kayak gitu ya, takut salah kayak misalkan panik kayak gitu ya. Aduh nih gimana nih? Aduh pakai Hyogeng, Hyogengnya apa kayak gitu ya. Nah, menurut saya pribadi ya daripada kita panik seperti itu langsung to the point saja kayak gitu bahwa saya itu kurang paham dengan Hyogeng. Ya, saya juga masih dalam pembelajaran yang kemudian orang Jepang juga paham kok dan akhirnya menggunakan bahasa Jepang yang sesuai dengan yang kita pelajari ya sesuai dengan di buku kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi minasan nanti kalau ada hal seperti itu, ya to the point saja kalau menurut saya secara pribadi ya, seperti itu ya to the point saja daripada kita itu sok tahu nantinya dan akhirnya salah ya. Malah menurut saya yang lebih fatal seperti itu. Seperti itu Raffi-san. Arigatou gozaimasu. Baik, kocara kosore gozaimasu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ayo, aktif bertanya. Pasti banyak yang ditanyakan, terutama kan kita bisa langsung belajar dari kasus-kasus gitu ya. Coba. Mm-mm. Hai, saya Sensei. Eh, Ichinensei, Ichinensei Takumi Daigaku. No. Ichinensei no Takumi Daigaku. Zaki to moshimasu. Jadi gini Sensei, kan penerjemah itu kan juga harus katanya ya harus fokus terhadap kata-kata. Pasti di mana kan kalau kayak gitu kan pasti ada yang ngebikin distract gitu ya Sensei, yang ngebikin Hmm. distract. Nah kira-kira caranya biar kita apa ya nggak ke distract gitu gimana Sensei? Apakah Sensei pernah ngalamin atau enggak atau gimana gitu? Baik, terima kasih banyak Zaki Sang ya. Ya, Jadi kalau misalkan ditanyakan pernah nggak sih Sensei ke distract? Jawabannya ya sering ya, karena Sensei kan juga manusia. Apalagi kalau kita interviewnya itu ya ketika Sensei ya di pekerjaan Sensei kan jadi penerjemah interview. Apalagi kalau interviewnya itu selama berjam-jam ya. Biasa di kloter-kloter terakhir itu kita udah lapar, ya udah capek, ya udah hektik seperti itu, sering ke distract seperti itu. Ya jadi nanti misalkan kalau tiba-tiba kehilangan ya kita nggak dengar satu kata aja kayak gitu kan kita jadi nggak bisa menerjemahkan dengan baik kayak gitu ya akhirnya ya diulangi kembali kayak gitu ya seperti itu atau mungkin kita ambil catatan kecil seperti itu untuk poin-poinnya aja itu sering kayak gitu kalau sensei jadi kita memang dituntut untuk fokus ya tetapi karena kita manusia ya pasti ada kalanya kita terdistract seperti itu jadi nggak apa-apa kok kalau misalkan kita nggak terlalu dengar kayak gitu ya. Kita minta ngulang ya, tolong diulangi kembali seperti itu. Itu pun nggak ada masalah. Itu eh, bukan kita gagal sebagai penerjemah, tapi ya dalam bentuk profesionalitas kalau menurut saya ya profesional kayak gitu. Karena kita kurang paham apa yang disampaikan ya daripada kita salah, kemudian kita tanyakan lagi. Jadi bukan suatu kegagalan ketika kita meminta pengulangan dari materi apa yang dibicarakan itu seperti itu kalau menurut Sensei. hai, arigatou gozaimasu. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Ini kesempatan.
dari praktisi langsung ya. Kalau di kelas kan bertanya pada sensei, sifatnya teoritis. Kalau ini langsung dari lapangan, langsung Mm-mm. dari praktiknya, pasti ada banyak gitu ya Ya, mengenai terjemahan ini tuh. Mungkin dari senseinya juga boleh ini dari saya. ya, boleh Ya, silakan Sensei, monggo. barangkali nanti minta Pak Erwin, ya Erwin Sensei, agak Mm. sharing kasus-kasus yang sering terjadi di penerjemahan gitu ya. Misalkan realnya saya pernah kasus A begini, masalahnya terjadi begini, implikasi akibatnya jadinya begini, solusinya bagaimana gitu, atau perbaikan ke depannya bagaimana. Atau mungkin ada kasus penerjemahan gini sehingga terjadi salah paham sampai implikasinya besar gitu. Mungkin pasti banyak sekali gitu kejadian seperti itu. Kalau itu di-sharing ke teman-teman itu pasti berharga banget, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, oke. Jadi kalau untuk masalah kasus-kasus seperti itu, ya tentu saja ada ya Sensei ya. Apalagi ketika kita awal-awal masuk ke dunia ini seperti itu. Bahkan dulu saya juga pernah sampai salah menerjemahkan ya. Bahkan saya pernah sampai saat ini saya pernah di blacklist oleh suatu kumiai seperti itu. Ya, saya pernah di blacklist oleh suatu kumiai. Waktu itu ya ketika interview ya dia menanyakan permasalahan pekerjaan ya. Shokurekinya itu ditanya ke saya. Kemudian ya saya menjelaskan ya Shokurekinya seperti apa. Tiba-tiba ya dia itu menanyakan ya kenapa di sepeda motor kamu itu joknya tuh gambar sepatu seperti itu. Nah, itu saya agak bingung ya karena kok tiba-tiba ke sini padahal itu kan di Shokureki ya. Akhirnya ya saya agak lama ya bahkan menanyakan ke anaknya seperti itu ya. Nah, karena faktor penerjemahan itu saya kan kita nggak bisa sendiri ya. Kita pasti tektokan ya dengan narasumber kita kepada yang ingin kita terjemahkan ya. Kadang-kalanya ketika yang menerjemah calon kandidat pemagang ini juga bingung dalam menjelaskan, kita juga akhirnya bingung sendiri. Ini maksudnya apa dia seperti itu. Dan itu sering terjadi seperti itu. Dan akhirnya terjadi suatu kesalahan. Dan akhirnya saya ingat banget waktu itu Kume tersebut mengatakan Mondai nano wa ya suyaku-san desu ne kayak gitu. Ya saya sampai dikatakan seperti itu di depan usernya langsung. Ya padahal saya bingung sendiri ya anaknya bingung saya juga ikut-ikutan bingung karena kita tuh gampang ke bawah ya makanya kalian nanti ketika menjadi penerjemah itu ibarat kata harus pegang kendali ya harus pegang kendali harus bisa pegang kendali jangan sampai nanti ketika seperti yang saya katakan tadi ya orangnya bingung ya kalian juga akhirnya bingung sendiri ke bawah-bawah jadi kita yang ke bawah mereka bukan mereka yang ngikutin alur kita seperti itu sering terjadi ya jadi akhirnya saya turun terblacklist oleh satu kumiai jadi saya nggak boleh menerjemahkan di salah satu kumiai itu jadi kalau ada kumiai itu pasti saya itu nggak boleh jadi penerjemah di situ karena memang karena faktor seperti itu ya itu seperti itu Minasang. Jadi kalian sebagai interpreter terus pegang kendali ya seperti moderator ya, moderator dalam suatu diskusi, seperti dalam suatu meeting, kita yang pegang kendali ya, seperti itu. Jadi kita yang harus mengarahkan. Nah, waktu itu karena proses saya masih berapa bulan ya, 3 bulan atau mungkin 4 bulan masuk ke dunia ini, ya masuk ke bidang penerjemahan dan akhirnya sampai ada kasus seperti itu. Itu cukup sering terjadi waktu itu ya. Bahkan untuk kami pun ya, bukan saya aja, rekan-rekan saya yang lain itu juga punya KUMI blacklist masing-masing ya. Jadi kami di blacklist di satu KUMI tertentu atau mungkin lembaga pengawas tertentu juga ada ya, seperti itu. Ayo, dari kawan-kawan mungkin ada pertanyaan. Sensei, Setsumoがあります。Hai, dozo. 1年生のタコミ短期大学日本語学科1年生のオバイと思います。Saya ingin bertanya bagaimana menerjemahkan bahasa gaul agar tetap cocok di bahasa lain, Sensei. Menerjemahkan bahasa gaul Iya, agar tetap cocok di bahasa sesuai lain. ya. Iya, Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan ya. Jadi kalau untuk ini juga Sensei masih belajar ya.
Karena biasanya kan sensei berada di situasi formal seperti itu dalam pencarian pekerjaan. Jadi lebih sering ke arah formal seperti itu. Kalau untuk bahasa gaul pun ya sensei bahkan Wakamono Kotoba juga agak kurang paham ya sebenarnya ya. Karena kan memang selalu berkembang gitu ya kan Wakamono Kotoba itu. Jadi kalau kita nggak mengikuti, kita nggak bermain atau mungkin kita nggak punya nih IT-nya atau mungkin lawan bicaranya yang kayak contoh kalian punya teman orang Jepang itu ya dia itu Wakamono kayak gitu ya. Dia masih remaja seperti itu. Otomatis ya kita akan paham seperti itu. Tapi kalau contoh kayak saya udah tua begini ya, jadi nggak akan mungkin gitu. Jadi akan sangat sulit seperti itu. Ya, jadi Sensei juga masih belajar juga ya. Jadi Sensei nggak bisa ngasih pendapat ya bagaimana sih cara bahasa gaul itu biar bisa cocok seperti itu. Itu juga Sensei masih ya bahkan untuk kasus Sensei pun nggak ada ya nggak ada kalau kasus Sensei karena Sensei itu secara situasinya formal kayak gitu. Ya mohon maaf ya Sofan yang ya Sofwan ya. Hai Sensei, arigatou gozaimasu. Baik, kocira sorry kata saya Mas. Ada pertanyaan lagi, kawan-kawan? Baik, jika belum ada, mungkin dari senseinya lagi ya, Pak. Kira-kira nih, saran persiapan seperti apa dari anak-anak mahasiswa ini kalau misalkan ingin terjun ke dunia interpreter tuh? Saran Baik. persiapannya gitu ya, sebelum terjun ke dunia interpreter. Baik ya, jadi saran persiapannya adalah yang perlu Minasang itu pahami adalah kita itu nggak perlu untuk jadi sempurna kayak gitu ya, menerjemahkan secara sempurna itu nggak perlu. Yang penting itu bisa tersampaikan ya. Jadi hindari pemikiran, oh saya harus sempurna, saya harus bagus seperti itu. Ya, yang penting fokus utamanya itu adalah pesan yang bisa tersampaikan ya. Minasang harus bisa konklusinya itu seperti apa sih mempersiapkan dari hal-hal seperti itu. Kemudian Minasang ketika ingin menjadi interpreter itu ya kira-kiranya ingin menjadi interpreter yang di bidang apa kayak gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya untuk mempersiapkan berbagai macam ya semong yogo seperti itu ya. Mempersiapkan semong yogo ya. Karena kan ketika kita misalkan kita ingin jadi interpreter, kita ingin menjadi interpreter di suatu manufaktur. Kita harus cari tahu dulu nih ya, manufaktur ini bergerak di bidang apa sih? Ya, entah itu di bidang metal press kah, di bidang machining kah, dan lain sebagainya. Ya, mungkin sekitar 80% nantinya ya semong yogonya digunakan adalah itu ya. Itu seperti itu kecuali kalau kita punya eh, dirapat dengan perusahaan lain seperti itu ya yang menggabungkan antara machining metal press seperti itu. Jadi lebih ke arah belajar ya kita survei lapangan dulu ya survei lapangan kita itu pengen jadi interpreter yang mana kayak gitu apakah di bidang eh, kaigo kah atau mungkin di bidang yang machining kah metal press kah ya kita harus mempersiapkan itu ya jadi kita harus belajar semong yogo tentunya seperti itu sih kalau menurut saya Sensei. Jadi selain kemampuan bahasa Jepang, sikap, pengetahuan tentang Hmm, penerjemahan, yang terpenting juga tadi ya, istilah teknis pada bidang ya yang akan digeluti ya Pak ya. ya betul jadi istilah teknis itu penting seperti itu. Ada nggak Pak, misalkan untuk mengatasi sulitnya di lapangan, banyaknya istilah Hmm. teknis tersebut, ada teknik tertentu, apakah membuat glosarium pribadi kah, atau misalkan membuat kamus pribadi kah, atau gimana gitu? Kalau dari Bapak sendiri, mengatasi istilah-istilah teknis di tempat kerja Bapak gitu. Oh ya, jadi seperti Sensei katakan tadi ya, di mana Sensei katakan bahwa ya kita juga ada baiknya membuat ya glosarium pribadi juga seperti itu. Kalau saya secara pribadi ketika saya ingin menerjemahkan suatu bidang pekerjaan nih, saya dapat pekerjaan di bidang besoknya menerjemahkan perusahaan di bidang machining. Maka sebelum saya melakukan interview itu, saya kunjungi dulu website perusahaannya itu apa.
website perusahaannya saya kunjungi, kemudian di situ saya cari ya ke Semong Yogo yang sesuai seperti itu ya. Semong Yogonya yang apa aja sih yang akan keluar seperti itu. Saya bikin sendiri catatan kecil. Nanti ketika interview dan ketika misalkan kita nggak ngerti nih seperti itu, saya akan catat. Saya akan catat kemudian ya setelah itu mungkin kita ya nggak ini ya, saya juga kadang menggunakan chat GPT juga ya seperti itu ketika saya nggak ngerti ya, saya menggunakan bantuan kayak gitu, ini artinya apa kayak gitu, itu juga kadang ada. Setelah itu, setelah interview selesai ya, saya biasanya membuat catatan sendiri ya, apa aja sih yang kotoba-kotoba yang keluar pada hari ini tuh, apa yang nggak saya paham, kemudian saya cari setelah itu. Nah, ke depannya ketika ada di bidang yang sama, masining yang sama, itu pasti kotobanya itu aja sebenarnya. Nanti muter-muter lagi di situ aja. Nanti kalau ada kotoba baru yang kita nggak tahu, ya baru catat lagi seperti itu. Biasanya saya seperti itu, Sensei. Baik, terima kasih. Em, Bapak boleh share gitu ya, kan pengalaman Bapak udah banyak, barangkali ada yang di luar bidang pembinaan gitu ya. Mungkin ya yang masih berhubungan di dunia bahasa Jepang, kira-kira Bapak bisa share pengalaman di mana lagi gitu. Itu boleh kok, selain penerjemahan di pembinaan ini. Oke, jadi kalau untuk di pembinaan sendiri, ya memang kerjaan kami itu kihongnya ya, itu dasarnya ada sebagai penerjemah. Tetapi kami juga tadi sebagai ya mungkin kayak guru BK lah ya, penanganan masalah seperti itu. Jadi kami juga sering nih ketika nanti pemagang kami yang di Jepang itu ada suatu permasalahan, kita sering nih diajak mendang ya dengan kumiai, kemudian juga dengan perusahaannya ya, sama lagi menerjemahkan lagi seperti itu. Tapi itu juga sangat jarang kalau itu, kalau sudah sampai ke tahap akhir ya. Dan biasanya kami itu ya sebelum langsung ke perusahaan ya kita mendang dulu, kita diskusi dulu dengan pemagangnya. Ya, masalah itu bisa terjadi kenapa seperti itu. Jadi kalau di pembinaan sendiri itu sebenarnya banyak banget ilmunya Minasang. Ya, jadi bukan cuma penerjemahan saja, kami juga belajar psikologis juga akhirnya ya. Jadi sedikit demi sedikit kita belajar permasalahan mental, psikologis, seperti itu. Kemudian bagaimana cara penyelesaian masalah, itu belajar di situ. Jadi bisa banget nih kalau misalkan Minasang nih ya nanti ke depannya tertarik tertarik di bidang ini ya, silakan daftar aja ke Minori nantinya ya. Karena ada juga senior kalian yang udah masuk pembinaan juga kok ya, bahkan belum lulus juga sudah ada ya. Di luar penerjemahan ya, kan ini Hmm. hubungannya kan interpersonal gitu, sosial Hmm. hubungannya. Nah, kira-kira ada nggak maksudnya kasus-kasus yang bisa dijadikan pembelajaran dari permasalahan atau kendala-kendala seputar sosial ini gitu ya, dalam pekerjaan? Ya, entah itu tadi dengan pemagang yang dibina gitu, ataupun misalnya dengan Hmm. sesama rekan kerja gitu ya. Ya, kalau untuk masalah interpersonal sendiri ya, karena kita kan menangani kasus gitu ya, dan itu kadang itu ke bawah-bawah gitu, Sensei. Jadi untuk anak minori sendiri ini pemagangnya itu sudah 6.000 orang lebih yang ada di Jepang. Dan ini setiap kami pembinaan itu juga sebagai pemegang wilayah ya, penanggung jawab ya Tantosha di suatu wilayah. Contoh kalau saya sendiri itu di bagian Chubu ya, daerah Chubu ya, Jepang Chubu itu semuanya yang ketika ada suatu permasalahan itu pasti larinya ke saya. Kadang ya karena kita mendengar masalah orang lain gitu ya, bahkan kita aja sendiri lupa dengan masalah kita sendiri itu apa. Ya, kita mendengar keluh kesah dari pemagang-pemagang kami, kemudian juga ini. Jadi rasanya itu kepalanya itu ya penat kayak gitu ya. Karena sedikit-dikit masalah, dikit-dikit masalah. Seperti itu. Dan masalah itu selalu berulang. Masalahnya ya kayak gini-gini lagi. Ya cuma beda orang aja. Seperti itu. Jadi lebih ke arah beban mentalnya aja sih kalau untuk pembinaan seperti itu. Tapi untungnya sekarang pembinaan juga udah ngerekrut 2 orang psikolog seperti itu. Tapi ini khusus untuk penanganan masalah aja ya. Jadi kalau untuk penerjemah itu enggak. Jadi kita ngerekrut 2 orang psikolog, di situ kita juga saling belajar ya. Bahkan kami juga kadang suka ke mereka juga ya, psikologis itu gimana nih, saya udah kayaknya udah bener-bener capek secara mental sama pikiran ya, bahkan untuk masalah saya sendiri aja saya sudah lupa. Itu ada kalian seperti itu, Sensei. Di saat seperti itu, treatment dan solusi dari Bapak kira-kira seperti apa ya? Misalnya, Ketika boleh eh, boleh dijelasin misalkan satu kasus terjadi gini, oh ini treatment atau solusinya begini gitu. baik.
Jadi kalau untuk kasus-kasus sendiri itu kan bervariasi seperti itu ya. Contohnya ya mungkin masalah yang saat ini banyak ditangani oleh pembinaan adalah masalah judi online. Ya karena tujuan awal dari pembinaan itu kan ya tujuan dari awalnya pemagangan ya adalah untuk ya membantu perekonomian keluarga seperti itu. Karena ketika interview user pun ketika ditanya oleh pihak user masalah kamu tuh apa sih tujuannya untuk magang ke Jepang? Ya, 90% dari pemagang kami tuh menjawab untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, memang di Jepang itu kan gajinya besar ya untuk membantu perekonomian keluarga, tetapi banyak dari mereka juga yang nggak bisa kontrol diri dan akhirnya terlibat masalah judi. Itu cukup sering terjadi. Dan bahkan pernah ada satu kasus itu yang saya tangani itu selama 1 tahun, 1 tahun full itu ya, itu terkait masalah judi. Jadi udah dikasih arahan, keuangan dan lain sebagainya, bagaimana manajemen finansialnya seperti apa dikasih, tetapi selalu diulangi lagi. Ya, jadi kalau pembinaan sendiri nggak ada treatment khusus seperti itu Sensei. Jadi kita hanya memberikan arahan kemudian juga memberikan saran seperti apa. Semua itu bergantung lagi kepada diri yang bersangkutan. Ketika mendengarkan arahan, bimbingan, apakah ada perubahan atau tidak, itu dari mereka masing-masing. Karena kita kan itu di luar kontrol kita ya, seperti itu. Jadi nggak ada treatment-treatment khusus ya, kecuali kalau yang masalah psikologis ya. Kalau masalah psikologis karena kita sekarang sudah ada psikolognya, jadi treatment khususnya itu pasti ada. Ya entah itu dia harus bagaimana kayak gitu. Karena memang ini bukan bidang saya masalah psikologis ya, jadi saya juga agak kurang paham seperti itu Sensei. Ada pertanyaan lagi dari Minasang barangkali? Bebas belajar langsung dari praktisi langsung di lapangan ini. Bagi yang penasaran, karena ini kan masa depan Minasang juga untuk jadi penerjemah. Mungkin nanti di antara kalian ada loh yang diajak ke pembinaan ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya tadi. Sensei semoga mas. Hai, dozo. こんな感じで大学をサポートもします。Untuk pertanyaannya, dalam penerjemahan itu pasti terkadang ada yang offline sama yang online ya Sensei. Itu untuk kesulitan Online. di online apa di offline apa. Baik. Gitu, Mas. Terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Jadi memang di pembinaan itu kan ada 2 jenis interview ya, ada interview secara offline juga online kayak gitu. Kalau untuk masalah yang online sendiri itu biasanya kita di trouble di device seperti itu ya. Jadi device yang kita gunakan ya itu berpengaruh juga ya. Kadang speaker juga berpengaruh. Nah, itu bukan cuma masalah di Minoris saja, tetapi juga masalah di sananya, di Jepangnya. Kadang ya mereka kan kadang seadanya gitu ya. Bahkan saya pernah menerjemahkan itu, mereka itu nggak punya komputer, bahkan mereka nggak punya laptop ya. Mereka nggak punya laptop, mereka menggunakan komputer. Tetapi jadi masalah, komputer itu diletakkan di ujung. Ya, mereka letakkan di ujung, sedangkan mereka ngomongnya di ujung satunya. Itu nggak kedengeran sama sekali itu sering. Ya, kadang kalanya seperti itu. Atau ya udah online, tapi mereka menggunakan masker ketika berbicara. Nah, itu makan lebih ke arah kayak kumur-kumur jadi jatuhnya. Ini juga sangat menyulitkan seperti itu. Bahkan kalau hal itu terjadi, kadang kalanya ya saya langsung mengatakan secara langsung ya waktu itu ya. Kikizurai no de chotto sono masuku Asisten Moremaska atau ya kayak gitu ya ngomong kayak gitu ya jadi itu agak sulit didengar jadi boleh nggak sambil dilepas maskernya kayak gitu itu juga kadang kalanya saya lakukan. Nah itu juga itu pilihan akhir ya pilihan akhir ketika saya sudah coba berbagai cara tapi tetap nggak terlalu kedengeran gitu karena kalau kita terlalu banyak mengulang ya setiap pertanyaan kita mau sekali lagi dong itu kan juga akan mengganggu gitu ya seperti itu jadi saya mengambil contoh berani langkah berani seperti tadi ya meminta untuk mencopot maskernya sekalian gitu juga itu pernah seperti itu kalau untuk yang offline sendiri
itu ya tadi ya, karena kan setiap gerak-gerik kita itu kan pasti terlihat. Ya, jadi untuk menjaga sikap itu yang agak sulit karena kita agak bingung juga ya. Kita misalkan interview 5 jam atau mungkin 7 jam. Itu ngejaga sikap segitu lamanya kan juga sulit karena kita kan juga manusia. Ada kalanya kita lengah. Ada kalanya kita lengah. Tiba-tiba ya tangannya gimana kayak gitu. Dan user itu orang Jepang ya kan sangat teliti ya. Orang Jepang itu teliti sekali. Bahkan ada sempat ya rekan saya yaitu dia nggak nggak niat untuk menyilangkan tangan gitu ya. Nggak berniat untuk menyilangkan tangan, tetapi langsung pada saat itu langsung dicui juga, langsung dikasih tahu itu si Suryo kayak gitu. Itu juga ada langsung. Ya, jadi menjaga sikap selama berjam-jam itu sulit. Itu yang ini. Bahkan kadang ekspresi pun kita harus jaga. Ya, kita nggak boleh kelihatan kayak capek ya kelihatannya ketika kita menerjemahkan ya 7 jam ya kelihatan capek mukanya atau mungkin kelihatan nggak semangat. Nah, itu juga jadi bahan perhatian. Sulitnya sih di situ. Baik. Jadi nanti ya ketika Minasang menjadi penerjemah seperti itu ya, itu ya mungkin awalnya akan sangat sulit ya, karena banyak banget informasi baru yang kita dapatkan. Kita nggak tahu nih, ini bahasa Jepangnya apa sih, ya kemudian ini apa sih, itu kan sering ya. Kalian akan lebih nanti ya stres lah ibarat kata. Tetapi nanti seiring berjalannya waktu, ya Minasang juga belajar ya, itu pasti ya akan jadi jauh lebih baik nantinya. Seperti itu. Ya, tapi juga jangan lupa ya untuk selalu belajar juga. Ya, belajar juga ambil bahasa-bahasa pentingnya yang kalian nggak ngerti cuma dicatat seperti itu. Itu sangat membantu sekali, Minasang. Baik, kalau yang tadi kan kita udah belajar seputar penerjemahan, kemudian pembinaan juga, kemudian kasus-kasusnya juga, dan banyak juga yang sudah ilmu yang sudah di-share oleh Pak Erwin ya. Nah sekarang Ya. mungkin dari Erwin Sensei ini ilmu kehidupan lah ya. Jadi eh, barangkali pesan buat mahasiswa gitu ya. Ini ilmu kehidupan secara umum aja gitu. Kira-kira entah itu mau inspirasi, pembelajaran tentang hidup secara luas gitu ya pada para mahasiswa. Hmm, Ya, silakan Pak. baik. Sebenarnya kalau untuk masalah kayak gini saya juga kurang pantas ya untuk menyampaikan ya. Baik, jadi kalau untuk pesan saya untuk ya adik-adik saya lah ya, untuk kalian kan saya anggap adik-adik saya seperti itu ya, kalian yang jangan pantang menyerah gitu ya. Pokoknya ya terus belajar kayak gitu ya. Mungkin ya pelajaran bahasa Jepang apalagi kalian baru ya semester 2 ya. Belum ketemu tembok ya yang benar-benar bahasa Jepang itu susah ya kayak gitu. Itu belum benar-benar ketemu ya. Nantinya kalau misalkan sudah ketemu ya jangan menyerah seperti itu ya. Tetap jalani. Kemudian yang satu lagi, kalian sudah kecemplung di bidang bahasa kan ya. Nah, ketika di bidang bahasa tolong dipraktekkan. Ya, bahasa nggak akan ada apa-apanya kalau minasan itu nggak dipraktekin. Ya, kalian cuma ngafal aja, ya ngafal kotoba setiap hari. Kemudian ya nulis kanji segala macam. Tapi kalau minasang nggak dipraktekkan, itu bahasa minasang itu nggak akan berkembang. Minasang nggak akan tahu ada, oh ternyata ada bahasa ini loh, kayak gitu ya. Karena itu kan bahasa kan kondisional ya, situasional seperti itu. Kalau kita nggak di situasi tertentu, kita nggak akan pernah dengar itu bahasa seperti apa. Ya, kita nggak akan pernah tahu ada bahasa kayak gitu. Jadi ketika Minasang sudah kecemplung di bidang ini, ya Kak Minasang sudah punya ya tujuan masing-masing kayak tadi ya menjadi koki di Jepang, ya kemudian menjadi penerjemah fiksi seperti itu. Ya, usahakan ya Minasang ya belajar dengan baik, kemudian juga ya Minasang harus berani ngomong ya. Intinya Minasang itu harus berani bicara nantinya. Ya, mulai dari sedikit-sedikit terlebih dahulu. Ya, mungkin kita karena malu kayak gitu ya. Kita karena malu ya kenapa ih gaya banget sih pakai bahasa Jepang. Kadang tanggapan orang itu seperti itu. Ya, mulai dari diri Minasang sendiri. Ya, mungkin ketika naik motor bicara dalam hati kayak gitu ya. Oh, ini bahasa Jepangnya kayak gini 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 ya. Berkomentar menggunakan bahasa Jepang. Ya, intinya berani dulu. Jangan pernah takut salah. Belajar bahasa itu nggak ada salah benernya kalau menurut Sensei. Ya, jangan pernah takut salah. Oh, nanti bahasa Jepangnya salah kayak gitu.
Nggak perlu kayak gitu. Karena orang Jepang sendiri pun memahami kita masih belajar. Ya, justru kalau kita nggak ngomong, kita nggak ada beraninya, ya Konjoga Naito kayak gitu ya. Kalau kita nggak berani ya, itu tuh malah akan mengekang Minasang, pengetahuan Minasang seperti itu. Ya, mungkin Minasang di sini ada yang pengen kan bahasa Jepangnya ngalir kayak air gitu ya, kayak Wahyu Sacho. Pengen nggak kayak gitu bahasa Jepangnya? Pengen kan ya, bahasa Jepangnya was wis wus, wah ngomongnya itu udah enak, lancar seperti itu ya. Nah, itu berkat dari keberanian ya. Ngomongnya harus berani, berani terlebih dahulu. Nggak usah takut diketawain, biarin aja kayak gitu. Karena Sensei juga ketika dulu belajar bahasa Jepang, ya jujur aja ya, Sensei dulu itu TKJ, jurusan TKJ. SMK-nya. Kemudian ya Sensei itu di Bekasi. Ya sekolahnya itu di daerah Bekasi. Itu jarang banget ada sekolah yang mata mata pelajaran pilihan gitu kan ya. Biasanya ya muloknya, muatan lokalnya itu biasanya Sensei itu cuma bahasa Sunda aja nih. Dari SD sampai sekolah ya sampai SMA itu selalu bahasa Sunda terus. Ya mungkin di antara minasang ada tuh yang ketika SMA dulu ya ada belajaran bahasa Jepang gitu. Bahkan ketika Sensei masuk kuliah itu teman-teman Sensei itu udah bisa hiragana katakana. Sensei pun nggak bisa apa-apa waktu itu, baru bener-bener baru ya. Tetapi Sensei mau belajar seperti itu, ikut-ikut Kaiwa Club seperti itu. Jadi Minasang juga harus lebih aktif lagi nantinya ya, karena Minasang itu sudah kecemplung di bidang ini kalau menurut Sensei. Jadi udah kecemplung ya di bidang kejepangan ini, ya harus bagus ketika keluar nantinya. Seperti itu Minasang. Intinya harus ada keberanian ya. Keberanian juga jangan pantang, ya jangan mudah menyerah itu ya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi dari Minasa? Cukup? Ya, cukup ya. Ya, tidak terasa 1 jam sudah berlalu. Ini banyak sekali ilmu yang didapatkan ya. Semoga jadi amal jariah, pahala yang mengalir, bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, ya. Jadi untuk mata kuliah penerjemahan ini kita mendapatkan pematerian dari Pak Erwin untuk kuliah industri ini. Nanti tolong itu saya sudah catat poin-poinnya. Kalian nanti pelajari kembali gitu ya. Nanti juga ini rekamannya saya share di ya. Kalau begitu seperti biasa, yang terpenting itu adalah selalu mengucapkan terima kasih ya pada pemateri atas ilmu yang diberikan. Silakan pimpin satu orang. Jangan saling menunjuk, pimpin. Ya, silakan. Zaki. Minasan. Hey, Domo arigatou gozaimasu. arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, sekali lagi kami semua di sini dari Politeknik Takumi, rekan-rekan mahasiswa, para dosen, dan terutama saya sebagai pengampu mata kuliah ini betul-betul berterima kasih banyak atas kesediaan Pak Erwin untuk memberikan materi siang ini. Semoga Pak Erwin selalu sukses, selalu sehat-sehat, selalu dalam keadaan baik dan lancar segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Ya, Amin. barangkali untuk pematerian untuk kuliah industri kali ini saya tutup ya. Semoga kita bisa berkesempatan lagi bertemu ya Pak Erwin gitu ya dalam lain kesempatan yang lebih baik. Hai. Ya, terima kasih Untuk banyak ya untuk arigatou penjelasannya. gozaimasu. Hai, Otsukaresama arigatou desu. gozaimashita. Otsukaresama deshita. Sekali sama Denis. Otsukaresama desu.